Yang berikutnya adalah wa ita'iz zakat, mewahake zakat. Sekali lagi saya sampaikan, semakin tinggi, semakin meningkat kualitas iman Islam kita, maka memahaminya juga semakin tinggi. Secara syariat jelas, jenenge bayar zakat ya sudah. Ya, setiap tahun sekali kita mengeluarkan namanya zakat fitrah. Untuk apa? Menzakati badan, jiwa kita. Jiwa itu berarti ruhaniyah kita. Ya. Harta kita perlu dikeluarkan zakat mal untuk mensucikan harta kita. Tapi sekali lagi semakin meningkat iman Islam kita paham bahwa ada zakat-zakat lain di luar zakat mal, di luar zakat fitrah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan walikulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatal jazati sauma. Zakatnya jasad itu berarti badan. Badan kita itu, badan itu ya zahiri dhewe iki, termasuk organ-organ dalam kita itu badan. Wa zakatal jazati sauma. Zakatnya badan kita itu adalah puasa. Lah ini disuruh puasa Senin Kamis gablek ya setengah. Bongko. Suruh puasa poso Daud, Masya Allah. Apalagi puasa-puasa dalail yang lain. Dalail khairat, dalail Quran, dan yang lain sebagainya. Rawat, poso-poso yang lain. Berat. Maka wajar ketika badanmu, dohirmu, sakit-sakitan. Wajar. Kenapa lo nggak pernah kau zakati kok? Posomu cuman poso Ramadan doang. Butuhmu sehat itu setiap hari apa kapan? Apa cuma pas bulan puasa tak? Maka zakati. Zakati piye poso? Rawahu Ibnu Majah. Nah, kemudian di balik makna zakat itu di dalamnya juga termasuk sedekah. Ya. Termasuk sedekah, mewahake zakat, memberikan zakat, termasuk di dalamnya sedekah. Berulang kali saya sampaikan, ya, termasuk yang tadi malam tak bahas, saya tanyakan Ujang, Mbak Suhar dan yang lain semalam saya tanya soal itu. Berulang kali saya sampaikan, Allah mengatakan di setiap rezeki yang kita terima ada haknya Allah. Haknya Allah itu loh zakat. Benar ya? Nah, haknya Allah itulah sedekah. Clear? Nah, zakat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk fakir miskin, yatim, duafa, dan lain-lain 8 asnaf itu. Nah, semakin meningkat beragama kita, pemahaman kita juga harus clear. Jangan kemudian kita itu dapat penghasilan untuk sedekahnya nanti belakangan setelah penghasilan itu digunakan untuk kebutuhan. Berarti nek ngono kamu itu menomorduakan haknya Allah. Oke. Berarti yang pertama, syahadat yang pertama tadi gagal, syahadat keduamu ya gagal. Cintamu ya gagal, Allahmu ya gagal, kepemilikanmu juga gagal. Wong ketika punya duit mendapatkan penghasilan yang didahulukan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, bukan haknya Allah yang dikeluarkan dulu. Maka semakin meningkat beragama kita, semakin meningkat iman kita, balikan cara hidup. Ketika mendapatkan penghasilan, potong jebret minimal 2,5%. Ya. Maksimalnya tak terhingga. Kalau saya mempelajari mayoritas orang-orang yang sukses, yang hartanya, karirnya, kebutuhan dunianya itu berlipat-lipat ganda lebih cepat, itu potongannya rata-rata minimal 10% sampai 30%. Rata-rata. Ya, itu jauh cepatnya luar biasa. Makanya saya sampaikan santriku kabeh wae kalau menerima penghasilan apapun potongan minimal 10% sedekahkan. Sudah. Paling gampang piye masuknya nang kota amal masjid paling gampang. Kurang manis. Kumpulkan dulu seminggu 2 minggu. Kalau berkumpul agak banyak kasihkan para
Itu orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, pengemis, pemulung, apapun lah yang kita anggap kurang, orang-orang yang tidak beruntung. Kasihkan kepada mereka. Cari orang-orang yang ketika menerima uang 10.000, 20.000, mereka kemudian nangis. Kenapa? Karena saat itu beliau, orang-orang itu sedang membutuhkan uang senilai itu. Uang itu dikasih duit itu kan, ada kan yang dikasih duit 100.000, 1 juta, hanya biasa-biasa saja. Terima kasih, gitu biasa-biasa. Tapi ada kan orang itu yang sekedar dikasih nasi bungkus, dia sampai terharu, biru, nangis. Ada kan? Kenapa? Karena saat itu dia butuh gitu. Nilai 1 bungkus makanan tadi dengan duit 1 juta. Bagi orang yang membutuhkan, itu jauh lebih berharga 1 bungkus nasi bagi orang yang sangat membutuhkan. Wong lapar, orang kelaparan. Makanya dawe Sunan Bonang, wenehon mangan marang wong kang keluwe. Berilah makan kepada orang yang kelaparan, wenehon payung marang wong kang kudan, orang yang kehujanan, wenehon sandangan marang wong kang butuh. Pakaian terhadap orang yang telanjang, yang tidak ngerti hukum, yang tidak ngerti halal haram, aurat dan seterusnya. Wenehon teken marang wong kang butuh. Tuntun, beri hidayah, berikan petunjuk kepada mereka yang kebingungan atas langkah hidup. Nah, lho iku maknane semua tadi. Nah, zakat nang kene termasuk sedekah tadi. Maka kemudian zakat sedekah itu tidak hanya berupa duit dopat. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, sedekahilah setiap persendianmu di waktu pagi. Dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Atau lebih ringkas dengan sholat duha. Maka kenapa sholat duha disebut sebagai sholat untuk meningkatkan rezeki? Bukan karena sholat duhanya, tetapi karena sholat duha itu sebagai pengamalan atas perintahnya Rasulullah mensedekahi setiap persendian kita. Yes. Duha itu loh sedekah. Bukan kok kemudian sholat duha yang menjadi sebab lancarnya rezekimu, bukan. Duha itu sebagai cara mensedekahi setiap persendian kita. Ya, tulang belulang kita, urat nadi kita disedekahi dengan sholat duha. Lah kata Rasulullah, setiap sedekah itu akan Allah berikan balasan 700 kali lipat bahkan lebih. Sehingga apa? Orang yang Tuhannya rutin, rezekinya dikali lipatkan, digampang, dimudahkan, dilancarkan, ditingkatkan luar biasa oleh Allah. Kenapa? Karena dia terbiasa sedekah dulu kepada Allah, mengutamakan haknya Allah daripada hak pribadi. Itu paham atau kok? Clear. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, seorang santri, orang yang beriman ketika punya penghasilan, potongan dulu untuk sedekah. Sama dengan tadi, sholat duha tadi. Ya. Orang kemudian melaksanakan, membayar haknya Allah dulu sebelum hak dia. Sebelum dia minta, ya Allah sehatkan aku. Sebelum dia berobat, sebelum dia segala sesuatunya berkaitan dengan kebutuhannya. Dia sudah mengutamakan haknya Allah. Nah, ketika kita punya penghasilan, kok dipotong dulu untuk sedekah, itu berarti kita mendahulukan haknya Allah. Maka insya Allah begitupun Allah akan mendahulukan setiap urusan-urusan kita daripada urusannya hamba-hamba yang lainnya. Itu rumus.